Minoritas loh teman-teman, berani mereka kayak gitu. Bisa kalian bayangkan kalau kita jadi minoritas di sini, habis. Percayalah kalian, habis. Nggak dikasih kalian bernapas. Kita nggak usah, makanya aku bikin VT teman-teman, nggak usah jauh-jauh saja lah. Anggaplah Oten yang mimpin negeri ini, kalian yang mimpin negeri ini, kalian mimpin kami, silakan. Mayoritas kalian di sini, saya tanyakan, dengan hukum apa kalian memimpin negeri ini? Hukum apa yang kalian gunakan? Silakan, dengan hukum apa? Tengok negeri-negeri ya yang mayoritas Oten. Contoh Jerman, pernikahan sejenis dilegalkan. Amerika, Kanada, Meksiko, perjudian dan narkoboy dilegalkan. Keren. Kamu nikahin bocil dilegalkan. Apa Dinda? Ini Islam Kristen? Protestan. Kristen. Ya. Oke, silakan. Seandainya kamu Kristen yang memimpin negeri ini, dengan hukum apa kau bawa negeri ini? Silakan, kau bangun negeri ini. Jadi berdasarkan apa? Iya, dengan hukum apa negeri ini akan kau bangun? Akan kau pimpin negeri ini? Kita contoh berdasarkan negara mana? Karena negara mana? Kan banyak. Kau iya, kan negara yang Kristen kan banyak. Kau Kristen, ya. Aku tanya, ketika kau Kristen memimpin di negeri ini, adakah hukum di dalam Bible yang bisa kau gunakan untuk membangun negeri ini? Itulah penjelasannya tadi. Iya, berdasarkan negara mana? Karena negara mayoritas Kristen kan banyak. Mana? Negeri ini loh, negeri ini. Kau nggak usah pikirkan negara lain lagi. Bang Paro nanya ke aku, Bang Paro. Hah? Bang Paro nanya ke aku. Nah, contoh itu, andai kan itu memimpin negeri ini, dengan hukum apa negeri ini tuh bangun? Hukum pembantaian, ku bantai otel-otel kayak si Daniel ini, longor kali. Enggak gitu lah. Negeri ini loh Daniel, seandainya Daniel, kamu yang jadi pemimpin di negeri ini. Nah, dengan hukum apa kau bangun negeri ini? Ya, Oke, tapi hukum itu harus dari seandainya ya saya orang Kristen yang jadi pemimpin Indonesia ya, sebenarnya kita ambil contoh, kita ambil kepemimpinan dari Amerika lah ya kan. Amerika kan negara mayoritas Kristen. Amerika, ya, orang Amerika kan belajar Bible. Itu Amerika menunjukkan, dengar lu Dinda, itu menunjukkan udah terbiasa kalian mencuri hukum. Udah terbiasa kalian curi hukum Yahudi, kalian ambil dalam hukum kalian yang enak-enaknya aja. Ini seandainya kau pun dikasih negeri, kau bangun hukum di negeri ini dengan cara kau curi hukum Amerika. Memang mental kalian mental pencuri hukum. Kau tanyakan di Bible kau, jangan kau curi hukum negeri orang. Iya, kan kalau kita berandai-andai kan belum ada terjadi. Kalau Amerika kan udah ada terjadi, udah ada. Iya, hukum di Bible kau yang kutanyakan gitu loh. Adakah hukum di Bible kau yang bisa digunakan? Kamu dengar nggak kata perkataan Donald Trump? Amerika balik ke agamanya. Si Daniel ini tahu nggak hukum Amerika itu seperti apa? Daniel, masalahnya kau tahu nggak hukum Amerika itu seperti apa? Apa yang diterapkan dalam hukum Amerika? Apakah itu yang diajarkan dalam Bible sesuai dengan yang diajarkan Yesus? Tahu nggak kau hukum Amerika apa? Bagaimana Amerika menghukum orang? Ya. Gak usah dilanjut ya Bang Bejo. Bukan dia di tengah jalan itu. Bang Bejo gak usah ditanggapin, nggak nyambung Bang Bejo. Dia nggak nyambung. Amerikanya gak usah ditanggapi Bang Bejo. Kita harus tetap berpegang kepada hukum Bible. Bible yang kutanya bukan hukum negeri orang nih. Kamu ini. Mau lihat kalau kau gunakan hukum di Biblemu, kenapa kau nggak menggunakan hukum Biblemu, Jiji? Nih, Biblemu nih ya. Contoh negara. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Kalau mengikuti hukum Bible kau, bebas prostitusi di negeri ini, bebas. Dia nanya, jangan jawab sendiri. Bebas. Ini contoh dia nanya, jangan jawab ini. sendiri. Kalau kamu harus tahu yang menjawab itu. Zina bebas ya, bebas. Yang kedua, nih.
dia ngambil contohnya, lihat negara Amerika maju kan, maju, Jerman maju mayoritas Kristen. Yang saya tanyakan Prancis Dinda, maju. yang saya tanyakan Dinda, Kan, Kak, adakah hukum? Pertanyaan kamu, kalau seandainya Kristen jadi pemimpin negeri ini, itu bagaimana? Kita tengok Amerika maju, pemimpinnya Kristen, Jerman maju, pemimpinnya Kristen, Prancis Apaan maju, pula pemimpinnya Kristen. pemimpinnya? Yang enggak. Donald Trump Kristen nggak? Orang gini, kalian salah pemahamannya Donald gini. Trump Kristen nggak? Donald Trump Seseorang, Kristen dengar dulu nggak? Dinda, tunjukkan akhlakmu. Seseorang jika dia tidak Islam, langsung kalian caplok, tuh Kristen tuh. Kasih satu video di mana Donald Trump menyembah Yesus, kasih. Nggak ada, cuman aku nggak mau membahas itu Dinda, aku nggak mau membahas itu, aku mau mengeksplor pemahaman. Donald Trump ke gereja kok. Donald Trump ke Aku mau ke membahas Roma pemahaman. waktu pelantikan paus. Nggak semua yang ke gereja itu Kristen. Donald Trump ke Vatikan kok waktu pelantikan Duh, paus. Kok cerita ke Pak? Kemarin Jokowi juga ke Vatikan. Kak. Lah, Jokowi Nggak ada, itu aja kalau itu. Oke, gini Dinda, aku nggak bahas itu. Aku tidak mau membahas melebar ke situ. Yang saya tanyakan, ketika kau jadi pemimpin di sebuah negeri, adakah hukum dalam Bible yang bisa kau gunakan atau keterapkan untuk kemajuan bangsamu? Adakah? Amerika maju contohnya. Ya Allah ya Tuhan. Gak nyambung dong. Memang syarat OTN harus longor ya. Amerika kan berdasarkan agama juga. Yaudah gini aja Dinda. Yaudah, agama. kau tetap mau berpegang pada Amerika. Yaudah gini aja Dinda. Sebutkan satu hukum yang ada di Amerika ya, yang komparasinya itu diambil dari Bible. Yang mana? Hukum yang mana? Silakan. Kasih Bible. musuhmu. Kasihlah musuhmu, kau tengok Palestina sana habis dibombardir. Kau kasihlah musuhmu. Iya, itu Yang cara bombardir mendidik, Amerika itu sana apa mendidik. Palestina sana? Itu mendidik. Memang gak ada akal kau ya? Sekarang aku tanya, Amerika bisa nggak ngasih Dengar bom nuklir dulu, ke sana? Dinda, sekarang Babang Faruk ya. Kalau kau berkaca kepada Amerika, kan, Amerika itu membebaskan, melegalkan perjudian dan juga narkoboy. Berarti Bible kau melegalkan dan membebaskan perjudian narkoboy. Iya. Enggak, itu kan bisnis. Itu bisnis. Nah, oke, berarti ketika berbisnis, orang Kristen itu boleh menjadikan judi dan juga narkoboy sebagai ladang bisnisnya, boleh? Enggak, itu Boleh. nggak bawa agama, itu nggak bawa agama. Ini kok bawa agama, makanya memang Tengok, nomor siapa kau yang ya. ngamuk, siapa yang marah. Kalian tengok, tadi dia bilang kalau orang bisa naik dia marah-marah. Padahal si Faruk yang Tadinya marah-marah kau guys. yang Si mau Faruk tanya, yang tapi kau marah-marah. jadikan cermin itu Amerika. Gitu loh, Amerika tetap Oke. begitu jadi cermin. PSK Makanya yang ada cuma di pertanyaan Indonesia Daniel itu ya. agamanya apa? Daniel, dengar dulu Daniel. Yang saya tanyakan, seandainya kau menjadi pemimpin sebuah negeri, adakah hukum di dalam Bible kau yang bisa kau ambil hukum di Bible kau itu, kau terapkan di negerimu untuk kemajuan bangsamu? Kau paparkan Amerika. Kan gitu, kau jadikan Amerika kau maju. Amerika. Hah? Arab Saudi bekerja sama sama Amerika. Banyak. Arab Saudi sekutunya Amerika. Arab Saudi itu sekutunya Amerika kawan, cuma Indonesia aja yang sosokan membenci Amerika. Padahal ya burundanya Arab Saudi itu sekutu sama Amerika, sekutu sama Israel. Kalian tengok di internet. Kayak gini lah Makanya pemenang Nobel ya, pemenang Nobel. benar tidak Arab Pemenang Saudi Nobel bekerja ini, sama pemenang Israel, Nobel. bekerja sama Amerika? Tanya dulu, benar nggak Nampaknya Amerika dia bekerja sama pengkhianat Arab bangsa Saudi? ini. Dia menyatakan bahwasannya Indonesia itu berlaku politik salah dalam dunia. Kau pengkhianat negara kau, Enggak. pengkhianat bangsa. Ada Pengkhianat hukum negara. dalam Indonesia itu pemahaman tentang tengok pantang geruduk, rata. geruduk. Ini kan tipe-tipe Bukan apa? geruduk. Aku hanya menggedor bagaimana jiwa seorang bangsa Indonesia
pada Aku sama cuma bangsa bilang Indonesia. ya, Kau mau menyatakan orang Indonesia negeri ini salah sibuk memimpin membenci ideologi. Amerika. Jangan tinggal di Indonesia kau sibuk berarti. membenci Yahudi, sedangkan Arab Saudi sendiri bekerja sama sama Siapa Amerika, yang bilang bekerja Indonesia sama sama membenci Israel. Yahudi? Di mana kau temukan itu? Kebijakan mana Terus dalam kau Indonesia kenapa menyatakan bilang-bilang, oh membenci Yahudi? Zionis? Di mana ada? Kau bawa politik kemari. Di mana ada kebijakan Indonesia menyatakan membenci Yahudi? Di mana? Udah turunkan aja, Bang Bejo, sakit itu. Yosia, selamat bergabung Yosia. Halo, Ya, Islam Kristen, Dinda. Kristen. Oke, mau berdiskusi, Dinda Yosia. Iya. Oke, sesuai tema atau mau melanjutkan materi yang tadi? Ya jangan kemana-mana lah, ke tema aja tuh. Masa mau bahas belakangan? Tema aja, oke. Iya, tema kita ini anak Maria orang, bukan Tuhan. Karena memang berdasarkan kitab Lukas 1:31 dan kitab Matius 2, Maria itu melahirkan orang. Nah, karena Maria melahirkan orang, orang itu bernama Yesus. Lantas, sosok di Bible yang Anda tuhankan itu anak siapa? Dinda Yosia, silakan. Anak Maria, Bang. Apa? Anak Maria itu Yesus. Iya, yang Anda tuhankan saya bilang, yang Anda sembah. Yang Anda sembah ini anaknya siapa? Anaknya Maria, si Ibu Yesus. Coba Abang baca di Lukas. Berarti Coba Anda Abang baca di menyembah Lukas. kepada anak manusia. Abang dengar dulu. Baca di Lukas 2 ayat 11. Coba aku cari, sabar dulu, aku cari dulu. Nih, saya buka di sini ya. Saya biar saya buka Dinda. Lukas 2 nomor 11. 2 nomor 11. Di situ kan Ini saya ada buka. gembala-gembala ya. Nih. Hari ini telah lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, ini ayatnya. Nah, itu. Nah, Terus sekarang anak Abang baca Maria. lagi satu lagi, Abang. Tunggu dulu. Kaitkan dengan yang satunya, Bang. Aduh. Matius 1 ayat 6. Kita kaji dulu satu-satu ayatnya, Dinda. Nah, Baru kita lompat. Kaji dulu Nah, satu-satu sampai ayatnya. dulu. Enggak, dikaji dulu satu-satu. Kaji dulu satu-satu, oke? Oke Di lah. sini tertulis nama Kristus. Tertulis Kristus. Kristus ini nama atau gelar? Itu kan yang kita percaya, Bang. Enggak, jangan katakan yang kita percaya. Yang saya tanyakan, Kristus di sini nama atau gelar? Nama atau gelar kayak mana, Bang? Kristus ini nama atau gelar gitu loh. Kristus itu Tuhan lah. Ya Allah, ya Tuhan. Ini kata Tuhannya, terpisah ini antara Kristus dengan Tuhan. Yang saya tanyakan Kristus ini dulu. Kristus ini gelar atau nama? Bang, di situ kan ditulis toh, Bang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, itu ya Tuhan ya Kristus, sudah itu nama lah, Bang. Kristus ini nama. Nah, Kristus itu Tuhan. Abang sih pemahamannya kan nggak sama kayak Kristus kita, Bang. ini artinya yang diurapi. Arti kata Kristus itu yang diurapi. Kristus ini gelar. Makanya Anda masih Kristen karena kalian Anda ngikut-ngikut saja. Kalau nama itu ini Dinda, ini. Mengikuti ajaran Kalau Kristus. nama itu ini nama itu ini nama. Ini yang nama. Nih, ini nama jelas dia. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendak engkau namai dia Yesus. Ini nama. Bang. Saya Sementara kan dalam Lukas 2 nomor 11, Lukas 2 nomor 11 ya, di sini tidak ada nama, yang ada gelar. Ya, artinya ini hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang jadi pertanyaannya, sosok yang diurapi Tuhan di kota Daud ini siapa? Ya Yesus itu, Bang. Sekarang coba Abang baca di Matius Di 1 ayat mana ada nama Yesus di sini? Baca Matius 1 ayat 16. Hah? Matius 1 ayat 16.
Matius 1:16. Matius 1. Aneh ya. Dibahas Lukas tapi belum ke Matius. Jadi Lukas mengenal Matius apa gimana nih? Udah rapat bang? Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, Oke. sudah kah? Oke. Jelaskan. Siapa yang menyebut? Dengar dulu Dinda. Siapa yang menyebut Yesus ini Kristus? Yang menyebut siapa? Dengar sudah pas kan bang? Sudah nyambung kan dengan ayat yang tadi abang tanya? Nyambung. Kenapa disebut Kristus? Sudah nyambung kan Yang Yesus? menyebut Kristus ini siapa? Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus. Yang menyebut Yesus ini Kristus siapa? Bang, saya kan menanggapi saja dari abang punya tema anak orang bukan Tuhan. Oke. Di dalam Saya Matius 1 menanggapi nomor saja, 16 ini, di dalam Bang, Matius 1 saya nomor sudah 16 menjawab. ini, Abang dengar dengar dulu. tidak? Dengar Saya dulu sudah tidak? Di menjawab dalam Matius sesuai 1 dengan nomor iman 16 saya ini, begini Kenapa tidak? harus abang? Di dalam Saya. Matius 1 nomor 16 ini, adakah dikatakan Kristus itu Tuhan? Penjelasan bahwasannya Kristus itu adalah Tuhan, adakah? Tidak Dia ada. kan peranakan Yesus, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah tadi itu kan Kristus itu yang diurapi tuh bang, yang diurapi itu Tuhan. Iya, yang diurapi, bukan Tuhan. Abang kenapa abang tidak baca tadi itu yang di Lukas 2 ayat 11 tadi abang sudah tahu kan? Nah, makanya Lukas 2 nomor 11 itu komanya terpisah. Ini tengok nih ya. Hari ini telah lahir bagimu dia juru selamat, yaitu Saya sudah Kristus, menjawab kan koma, sesuai dengan tema. ya, Saya sudah yaitu menjawab Kristus, sesuai dengan tema. koma, Janganlah paksakan Tuhan saya di untuk kota harus Daud. menafsirkan sesuai dengan tafsiran bukan abang. menafsirkan. Artinya ini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang diurapi Tuhan siapa di sini dalam Lukas 2:11 ini? Siapa yang diurapi Tuhan? Ya Yesus tuh abang. Begitu aja. Oke, mana penjelasannya? Di mana penjelasannya? Sementara di sini tidak ada nama Yesus. Mana penjelasannya? Nah di situ nggak ada, makanya di Alkitab itu bang kita belajar tuh dari Kejadian sampai di Wahyu bang. Nah, di sini kan Itu, dikatakan Bang. Yesus itu oke. Jadi begini Dinda ya. Berarti dalam Lukas 2 nomor 11 Yesus ini diurapi Tuhan kan, betul? Nah, ketika Yesus diurapi Tuhan, apakah dia Tuhan? Bang, dia itu kan Kristus artinya apa sih? Orang yang diurapi kan? Iya, orang yang diurapi. Ketika Tuhan mengurapi orang ini yang bernama Yesus, apakah Yesus ini Tuhan? Tuhan abang, tapi Oke, dia adalah berarti Tuhan mengurapi Tuhan. sama kayak kita, kayak dia turun itu jadi manusia. Berarti Tuhan mengurapi Tuhan. Aduh abang, pemahaman abang tuh nggak akan sama dengan kita bang. Dengar Dinda. Arti kata Kristus itu adalah yang diurapi. Yang diurapi ini adalah Yesus. Yang mengurapi Yesus siapa? Kalau abang tahu Tritunggal pasti abang ngerti lah itu. Yesus pun nggak tahu Tritunggal, Dinda. Saya Tuhan tujuan. Yesus pun nggak tahu Tritunggal. Yesus, apakah Tuhan itu Tritunggal Yesus? Dia menjawab Markus 12 nomor 20, Markus 12 nomor 29. Dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya, bang. Jangan paksakan pemahamannya dengan saya bang. Nggak nyambung kita bang sampai kapanpun bang. Nah, penjelasan Anda, pemahaman Anda ini berdasarkan apa? Di sini saya sedang tidak meminta supaya Anda dan saya sama, tidak. Tetapi saya minta Anda jangan bantah Bible Anda. Gimana? Gimana, Yosia? Halo, Yosia. Usia udah berapa lama Kristen? Tahu nggak Bang Faruk ini mualaf?
Berapa lama dia juga Kristen? Dia bukan nggak paham Tritunggal. Maka Tritunggal yang dipahami Yosia dengan Tritunggal dipahami Maparuk, sama atau beda? Halo, bagaimana? Paruk Senipar ini dulunya Kristen. Dia mualaf. Dia juga dulunya Itu urusannya dia. mempelajari Oh, Abang Tritunggal. Jennifer ini mualaf ya. Itu urusannya Dia dia. juga bukan paham urusan saya. Tritunggal. Jadi jangan bilang dia nggak paham Tritunggal. Oh iya, udah, ya udah. Iya, Ya beda udah, Bang. dengan pemahamannya. Bukan urusannya saya, Bang. Kami udah paham Bukan, itu. masalahnya apakah Tritunggal yang dipahami Paruk dulu dengan yang dipahami Yosia beda? Di mana bedanya? Tap layar teman-teman ya, love orange-nya teman-teman. Aku dari tadi gak ada teriak, cair bro. Ya, Tuan Ringo, Tuan Ringo, silakan. Islam Kristen kau Dinda. Katolik. Islam Kristen. Katolik. Oh, Katolik iya, karena Katolik itu bukan Kristen, betul? Terserah Abang lah mau ngomong kayak gitu ah. Sekarang kembali saya tanyakan, anak yang dilahirkan Maria itu orang atau Tuhan? Dengar ya Bang Faruk ya. Mau sampai kiamat pun kalian bahas itu nggak bakalan nyambung pemahaman kita. Nggak bakalan nyambung. Ya. Gini Dinda, kau jangan berharap nyambung ke aku. Ya Tapi udah, setidaknya- makanya kan ditanya. Gini Dinda, tapi setidaknya apa yang kau sampaikan nyambung dengan Bibelmu. Ya maksudnya Bang gini Bang. Nanti kalau gini Bang Faruk, Yang Jennifer. Kristen ini ketika memberikan penjelasan nggak nyambung sama Bibel kalian. Kalau nyambung kok sama Bibelmu, kami pun paham. Kami nggak pernah berharap nyambung ketika kami bertanya sama kalian, karena dalam pandangan kami kalian ini ODGJ. Ya udah terserah kami juga pandangan kami. Kalian itu ODGJ, orang gila kalian. Pandangan Tapi kami berharap gini Sama Bang, makanya gue bilang Bang Faruk. Tapi kami berharap Bang Anipar. penjelasan Anda ini selaras dengan Halo, Bibel Bang Anda, Anipar. gitu loh. Pandangan kita itu kan Iya, udah Dinda. jelas-jelas berbeda. Makanya tadi ku bilang dari awal. Pandanganmu berdasarkan apa, Dinda? Berdasarkan apa? Berdasarkan Pandangan, Bibel lah. dasar pandanganmu itu apa? Berdasarkan Hah? pandanganmu kayak mana coba? Berkudir dulu artinya. Tapi cepat. Gini loh Dinda. Abang dulu perulangin. Kristen ya Bang? Gini dulu Dinda dengar dulu Dinda. Enggak, Abang dulu Kristen. Saya dengar dulu. Iya dari bidang Oh ya tadi sama udah paham Bang, udah paham Bang. Oke Dinda, dengar Dinda. Saya tidak meminta Anda supaya berupaya meyakinkan saya. Atau saya pun tidak berharap Anda nyambung ketika saya ajak dialektika. Tapi saya berharap ya apa yang Anda sampaikan itu nyambung dengan Bibelmu. Cair dong. Nyambung dengan Bibelmu. Contoh, ketika dalam Markus 12 nomor 29, Yesus berkata, dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalian bilang Tuhan Tritunggal. Yohanes 17 nomor 3 dan Yohanes 5 nomor 37. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Oke, oke dan lah, mengenal oke lah, Yesus oke, yang telah oke. Engkau utus. Kalian membacanya Yesus Tuhan. Oke Bang, oke. Yohanes 5 nomor 37. Ya. Bapa Ya, yang oke. telah mengutus aku, Oke, Bang. dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak bisa kalian lihat, suaranya tidak bisa kalian dengar. Kalian baca Yesus itu Tuhan, padahal tertulis utusan. Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Kalian Bang. katakan sama kami Yesus itu maha kuasa. Jangan nih Pak. 1 Nipar. Timotius 6 2 Timotius 6 nomor 6 no, 2 Timotius 6 nomor 16 jelas Abang Nipar. dikatakan dialah yang tidak Astaga, bisa dijangkau ngoceh oleh terus kaum. dia lah. Dia bersemayam dalam Maksudnya terang. Bang Ringo, Siapapun tidak Abang bisa tadi melihat dia, bilang, suaranya tidak terdengar. kami Dan ODGJ. bilang Tuhan itu meninggal. Anda dibilang Bang Faruk, Anda ODGJ Kristen. Kenapa? Dia bicara menggunakan dalil Bibelmu. Kau pernah lihat Sekarang orang aku tanya ODGJ dulu Bang Nipar. menggunakan Abang dalil udah bicara? baca kitab seluruhnya enggak? Dari kejadian Sudah. Bentar, sampai- Bang Ringo. Sudah. Anda penuh. Anda tahu Sudah. orang ODGJ itu Yakin, bicara Abang? menggunakan dalil nggak? Yakin. Pakai dalil ya, supaya jangan dibilang ODGJ. Pakai dalil ya. Bagus. Makanya Bagus, aku
Makanya aku mualaf. Karena setelah aku baca Bible itu sampai habis, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satu ayat pun secara eksplisit Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Cuman membaca aja, Bang. Dia menyatakan dia bertuhan, Matius 11 nomor 25. Cuman dibaca aja. Jadi maksudnya kukunya gitu. Inilah kan. Setelah aku baca kukunya. Bang, Dia dibaca lah. kalau cuma dibaca nggak dipahami sama aja bohong, Bang. Dengan dulu Dinda. Di dalam Bible, kalau aku salah kau bantah dengan data. Yesus itu nggak pernah berjanji dengan iman Kristen. Abang Yesus itu Sanifar, nggak pernah berjanji dengar apapun dulu, Bang. kepada Jangan kamu orang-orang aja yang ngomong. mengimankan dia, Tahu, yang nggak menyembah enak ngomong sama dia. kau. Bahkan Yesus tidak mengenal iman Kristen. Bang Sanifar, kalau kau baca kitab dari Kejadian sampai Wahyu, cuman baca aja nggak memahami, sama aja bohong, Bang. Udah itu aja intinya. Bagaimana kau bisa memahami kalau kau nggak pernah baca? Kau aja nggak pernah baca, tapi paham. Itu namanya mental pemalas. Ya kan? Mental pemalas, omongan perkedel dua. Kau Ya. baca aja nggak pernah, macam mana kau bisa paham? Aku Ya, sekarang yang kita- sudah selesai baca, Sekarang kita ke tapi tema kau dulu, Bang. nyatakan tidak paham. Ya kan? Itu mental kedai tua. Ya. Terserah Bang lah. Iya pula lagi kan. Terserah Bang lah. Saya tanya sekarang kamu udah pernah baca Bible nggak? Selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Enggak. Kau aja nggak pernah baca. Udah berapa umurmu? Biblemu pun nggak pernah kau baca. Berapa umurmu? Kenapa? Jijik kau? Bukan enggak jijik. Bukan Jadi jijik. kenapa nggak kau baca? Hah? Karena saya belum bisa memahami sepenuhnya, belum bisa sepenuhnya memahami isi dalam Bible, Bang. Kayak mana kau memastikan dirimu belum paham sementara kau nggak pernah baca? Gimana nih mental kalian ya? Kau meyakinkan dirimu nggak paham, tapi kau nggak pernah baca. Kau meyakinkan dirimu kalah dalam perang sementara kau nggak pernah perang. Kau meyakinkan dirimu nggak akan gajian sementara kau nggak pernah kerja. Makanya aku bilang, bener kata teman-teman, syarat jadi oten itu harus longor permanen. Berarti kau bekas apa? Bekas orang longor kau? Betul, aku udah bilang. Hanya seorang longor orang kau. yang, dengar dulu Dinda, hanya orang yang pernah ODGJ lah, yang sembuh dari ODGJ, yang bisa menyelamatkan kalian dari ODGJ. Aku dulu 27 tahun longor, sama kayak kau. Pantes sampai sekarang kau longor, Bang. Tapi aku sudah sembuh. Sembuh aku sudah. Makanya aku mengajak kalian supaya sembuh. Karena aku yang tahu jalannya. Iya, terserah lah. Sekarang kita ke tema lah dulu, Bang. Terserah lah. Ya udah, kasih temanya, kasih ayatnya. Di mana Maria dikatakan melahirkan Tuhan? Di mana datanya? Melahirkan Yesus, Bang. Yesus anak manusia, bukan Tuhan. Bukan Tuhan kan yang dilahirkannya kan? Tapi dalam pengertian Yesus itu Tuhan, Bang. Oke, atas dasar apa kau katakan dalam pengertian di situ Yesus adalah Tuhan? Atas dasar apa? Contoh nih, kita buka data ya. Matius 11:25. Kita buka datanya. Ketika Yesus berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Pada saat itu, siapa Tuhan, siapa manusia? Bang, maknai dulu perkataannya itu, Bang. Oke, silakan maknai Dinda. Ulangi dulu. Dihayati dulu. Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit Bapak itu dan siapa? bumi. Makanya kau yang nanggapi, nanti aku kau bilang menafsirkan Bible. Makanya aku bilang kalau nggak bisa kau tanggapi, nggak usah kau apain. Udah, Cerna aku- dulu kata-katanya itu, cerna kata-katanya itu, cerna Oke. kata-katanya itu. cerna. Bapak itu berdasarkan Matius 11:25 itu, Bapak itu adalah Tuhannya Yesus. Dan Yesus bertuhan kepada Bapa. Kalau dalam pemahamanmu gimana Matius 11:25 itu? Yang mengutus Yesus itulah Tuhan ya bapaknya.
Di sini nggak ada kata mengutus loh Dinda. Aduh. Makanya aku bilang bang, kalau Di baca Matius Bible kau 11:25 ini nggak ada kata mengutus. kalau baca Bible itu yang sepenuhnya bang, jangan cuma saya aja kau Ini bayangin. yang ku tanya, ini yang nggak bisanya ku bacakan semua Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Udah, nggak alasan itu bang. Satu nomor ini ku kasih sama kau. Aku tuh udah tahu Ketiga, terus kalian itu. cair dong. Ketika Yesus berkata, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Pada saat itu siapa Tuhan? Hayati dulu perkataannya itu. Hayati dulu bang perkataannya itu. Tidak. Apa arti dari perkataannya itu? Hayati dulu. Dalam-dalam artinya, pikirkan dulu. cair dong Bunda Rifa. Kan? Arti Disuruh dari perkataan disuruh menghayati cair dan gimana? Arti dari perkataannya itu ternyata Yesus bertuhan. Dan Tuhannya Yesus itu adalah Bapa, betul? Kadrun. Kan bantahnya di dalam. Lo dia baca jelas tuh le. Bantahnya di dalam. Makanya iman kalian hasil dari membantah Bibel. Kalau memahami Bibel pun kau nggak lulus. Kalau kalian ngikutin Yesus, nggak mungkin kalian Kristen. Kalau kalian mengikuti Bibel, nggak mungkin juga kalian Kristen. Jadi apa dong? Jadi apa? Dua hal yang bisa terjadi. Jadi apa? Yang pertama, engkau akan ateis atau engkau akan menjadi Islam. Kau akan jadi Islam ketika kau mengikuti Yesus. Apa yang dikatakan Yesus dalam Bible. Ketika Yesus mengatakan Tuhan Allah itu Esa, Islam juga beriman kepada Tuhan yang Esa. Dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu Esa. Yesus pun bertuhan kepada Tuhan yang Esa. Ketika Yesus beribadah dalam kondisi sujud Matius 26 nomor 39, kami pun beribadah dalam kondisi sujud Matius itu dalam kondisi sujud salat kepada Tuhan kami. Sementara kalian jingkrak aja. Lompat tepuk tangan kerasukan. Daripada kalian nungging cuma coba. Yesus pun nungging. Mana nungging bersujud? Nih. Mana nungging? Bedakan nungging sama bersujud ya. Nih. Mana? 26:39 ini. Nah, mana nungging dibilang di situ? Nih. Maka ia maju sedikit lalu sujud. Ketika dia bersujud loh bang, bukan menungging. Ketika dia bersujud nungging nggak? Sujud sama nungging itu beda loh bang. Hah? Ketika dia itu sujud bukan nungging. Hah? Itu sujud bukan nungging. Ketika dia sujud nungging nggak? Bersujud sama nungging sama nggak bang? Jawab aja iya tidak habis. Nggak usah kamu cari jawaban lain. Ketika dia bersujud dia nungging nggak? Tidak nungging. Nah berarti kau longor. Kau yang longor. Itu berarti dia kayang. Kalau nungging itu, kalau nungging itu, bang, kalau nungging, pantatnya diangkat bang, kalau nungging. Dia dikatakan dengan lutut, dia berlutut atau bertelut, bukan nungging tulisannya harusnya, bukan bersujud. Kalau sujud, kemana cara sujud? Apa maknanya sujud? Berlutut bang, berlutut. Lain kalau nungging, bertelut. Lain kalau nungging. Kalau berlutut itu bertelut tulisannya harusnya bukan sujud. Dari mana kau dapatkan itu? Mereka ini imannya ini nungging sama sujud itu beda loh, abang-abangku. Kalau nungging dia membantah Bibel, Dinda. Membantah Bibel iman kau. Bukan membantah, Bang. Nungging sama sujud aja nggak bisa kau bedakan, Bang. Oke, ketika Yesus sujud, apakah dia nungging? Tidak. Berarti kayak cuma berlutut aja. Berlutut. Di situ sujud, Dinda, bukan berlutut. Kau bisa baca nggak? Di situ tertulisnya sujud, bukan berlutut. Kalau berlutut, kedua dengkul itu diletakkan ke lantai. Kalau kau beda, kalau kau berlutut, ya kan gigimu yang kau taruh ke lantai, gigi mungkin. Cuma longor kau. Ya kalau nungging kan pantatnya diangkat, Bang. Ya sujud itu. Oke lah, Bang. Teruskan lagi ya. Udahlah, jangan pakai nyambung kau. bahasanya Islam, itu bahasanya Arab.
Nah, sekarang gini Bang. Jelaskan kenapa Muhammad mengawini anak bocil. Apa dan tujuannya? Di mana Apa itu ada? bocil? Di mana ada? Di Hah? mana ada? Apa Yang bocil? Mana ada dalil itu? Yang menikahi gadis umur 6 tahun, apa tujuan dan maksudnya itu? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Astaga. Dalilnya mana? Yang ada dalil di Bible ada. Yesus itu keturunan Daud yang menikahi anak umur 3 tahun. Oke, makmur, Dalam keluarga Islam, makmur. Halo, selamat siang. Islam Kristen, Apa itu? Islam Kristen. 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 Iya, oke. Kita diskusi Dinda. Iya, kenapa diturunkan kawan tadi? Longor. Nggak nyambung. Iya, Aku harap Dinda nggak seperti dia longornya ya. iya. Oke, Yesus itu Tuhanmu bukan Dinda? Tuhan, Maha kuasa nggak dia Dinda? Maha Kuasa. Oke, jika dia maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya mampukah dia menjadikan Maria hamil Dinda? Mampu. Oke, sekarang saya tanya, seorang anak yang telah menjadikan mama kandungnya hamil, apakah memiliki hak Dinda? Bukan dia memilih, bukan mama anaknya. Dulu. Dengar dulu. Tapi cobalah, sebelum kita ke sana. Enggak, jangan ketawa. Tidak ada. Enggak. Halo. Tidak ada Iya, silakan. anak menghamili mamanya. Pakai Saya darah. tidak menghamili. Saya tidak. Anda jangan framing. Loh, tadi kan Saya kamu tidak bilang menghamili mamanya. Nggak Ada ada. akhlaknya menghamili anak Nggak mamanya. ada. Saya bilang menjadikan. Menjadikan apa? Ingat, ulang lagi ya. Ya, Ingat oke. ya. Jangan Anda framing. Setelah ini Anda jangan Oke. framing. Oke. Ya, saya Siap. ulang ya. Siap. Oke. Yesus itu Tuhan Anda bukan? Di Tuhan, Oke. Yesus Tuhan Anda itu maha kuasa bukan? Maha Kuasa. Oke, jika Yesus maha kuasa, mampukah Yesus dengan kemahakuasaannya menjadikan, ingat ya, aku tidak ada yang mengatakan menghamili ya, menjadikan Maria hamil? Iya, yang dimaksud dengan menjadikan itu gimana? Jawab saja, terserah dia. Nah, nanti kan jadi lain pengertiannya. Menjadikan itu Ya, apa? namanya maha kuasa. Dinda gini, kalau kau imani Tuhan kau maha kuasa, ya terserah dia dengan cara apa dia menjadikannya. Malah sampai akal kita itu menjangkau ke situ. Orang dia maha kuasa, Iya, kita tidak maksudku maha gini. kuasa. Gini bos, yang menurut kamu yang menjadikan itu gimana? Oke, sama halnya ketika kau tanya juga kepadamu, ketika kalau kau imani Tuhanmu yang menjadikan langit dan bumi, bagaimana cara Tuhanmu menjadikan langit dan bumi? Kan Itu nggak bisa berfirman, kasih Pak. tahu kan? Hah? Caranya berfirman. Nah, caranya berfirman. Oke, sekarang saya tanya, jika Yesus Maha Kuasa, mampukah dia menjadikan Maria hamil? Sebentar. Mampu nggak? Sebentar. Ini lagi apa nih? Bentar ya. Biasa gitu teman-teman. Kalau aku udah tanya ini, otennya tiba-tiba sibuk. Bentar ya, bentar. Habis itu udah. Habis itu pergi dia tanpa jejak. Jurus 1000 bayangan keluarkannya. Tuh. Bang Faro, izin Bang Faro. Woi. Yang 1700 ini follow dong. 35 lagi Follow biar 1000. Ya udah. 200 penontonku, masa nggak ada yang follow itu isti? Tolong dulu, Abi. Sampai minta tolong hostnya lu. Tapi Oke, Minta thank you. follow kita, bukan minta gift, minta follow teman-teman follow. halo Biar Bang bisa Fahri. oke. Jangan dong. Halo. Gimana Dinda? Gini. Mampukah jika Ya, Yesus gini, Maha sebentar. Kuasa? Sebentar dulu sebelum ke sana kita. Kan karena gini loh. Karena aku tengok setiap channel Muslim, kalau dia tidak membahas Alkitab kekristenan, tidak ada penonton. Kan cengeng. Enggak, dengar dulu. Curhat. Tanya Bang Faro apa balua? Kan, Jadi mau tanya Bang turunkan. Faro. Mau diturunkan.
Itulah penyakitnya. Kalau ditanya, diturunkan. Kayak tadi lah ditanya kenapa katanya, langsung diturunkan. Karena ku tengok kalian hanya bertanya terus masalah kekristenan. Kalau Oke. ditanya masalah agamanya, mencret. Oke. Apakah Oten juga punya apologet room seperti ini? Ada. Oke, apa yang dibahas? Iman Nggak ada, Islam atau tulis. iman Kristen? Iman Kristen. Oke, Edis TV yang dia bahas Quran atau Bible? Cuman Edis yang berani lainnya nggak ada. Agama Cuma aku Edis. berani. Kenapa Edis mau begitu? Karena semua kalian hanya membahas Kristen. Coba kalau bahas agamanya, ku tengok kalau dibahas agamanya tak ada penonton. Ya sama, Kenapa Edis gitu? pun juga sama Dinda. Edis juga kalau membahas Tuhan yang mati nggak ada yang nonton, lari semua. Kalau Edis Orang baru waras akan gini gila. dengar dulu. Ini hostnya ini longor Kalau- ini Tuhan mati katanya. Kalau Edis berkhotbah di kamarnya, Tuhan kita mati untuk menebus dosa kita, orang penonton Tuhan katanya mati longor. Habis dia ditepin dibully, longor katanya. Spiderman aja nggak mati-mati longor katanya. Pikir kau ke rumah sakit jiwa kau, pergi ke rumah sakit jiwa kau. Enak aja kau bilang Tuhan mati, longor kau. Gak ada yang mau nonton gitu loh, karena dia mencerita, karena dia mengkaji-kaji dengan kepalsuan, dengan fitnah Quran dan hadis kami, makanya banyak yang nonton. Dan kau pun menikmati kan ketika dia hujat agama kami kan, ketawa juga kau. Udah belajar kami sifat kalian 3,5 abad dari Belanda, udah belajar. Nggak usah kau ajari kami, udah 3,5 abad opung-opung kami, leluhur kami belajar sifat kalian dari Belanda. Yang menjajah kami 3,5 abad sama sifatnya, karakternya kayak kalian. Ya kan? Datang awal kedatangan sebagai kawan, ketika diberikan hidangan, awak diterkam. Belanda gitu pertama datang dengan kawan, ya, dengan dalih dia mengajak perniagaan, ya kan, kita kasih hidangan, setelah itu kita diterkam. Itu Belanda sama kayak kalian. Nggak termakan kalian tokoh itu. Nggak termakan. Kenapa? Karena kami sudah belajar dari Biblemu. Ya kan? Jelas di dalam kitab Lukas dikatakan, barang siapa di antara seteruku ini yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah mereka di hadapanku. Mengerikan. Kalau nggak setuju dia Yesus menjadi rajanya, disuruh bunuh di hadapannya. 2 Yohanes 1 nomor 10. Janganlah kamu memberi salam kepada orang yang tidak membawa pengajaran ini, dan janganlah memasukkan dia ke dalam rumahmu. Lukas 14 nomor 26, ya, jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ibunya, ayahnya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki dan perempuannya, bahkan dirinya sendiri, maka dia tidak layak menjadi muridku. Kebencian. Jadi nggak laku topeng kasih itu kalian taruh kemari. Jangan kau naik kemari teriak-teriak kau sebagai korban. Jangan, kalianlah sebab musabab semua persoalan ini. Setelah kalian ambil nama sesembahan kami Allah, kalian tulis dalam terjemahan kalian ambil dalam terjemahan kalian. Kalian katakan Tuhan Allah punya anak. Punya anak Tuhan Allah. Allah punya anak, kalian bilang gigimu miring. Nggak percaya kami sama kalian. Kenapa? Al-Quran kami sudah menjelaskan tentang sifat kalian. Sesungguhnya dalam hati mereka penuh kebencian dan lisan mereka telah menyatakannya. Karena memang kalian diajarkan untuk benci. Jangankan kepada kami, kepada mak bapak kalian pun kalian diajarkan benci. Lukas 14 nomor 26 yang aku baca tadi. Kalian harus benci kepada bapak kalian, mama kalian, istri kalian, anak kalian, saudara laki perempuan kalian, bahkan diri kalian sendiri. Cobalah dulu, beragama itu disuruh kau benci sama dirimu sendiri. Kalau gitu bilang sama mamamu, jangan lahirkan aku.
Masa dirimu sendiri aja disuruh untuk dibenci? Kalau kau memang mengamalkan Lukas 14:26, kau mau membenci dirimu sendiri, berbaring aja kau di rel kereta api. Berbaring di situ, golek-golek kau di situ. Biar selesai. Makanya pakai akal kalian. Ya. Nah, teberak kau. Ngarang aja. Edis itu nggak makan dia kalau nggak fitnah Islam. Bom pun gitu, RK pun gitu. Jangan kalian datang kemari. Kami hanya berupaya menimpal. Kami apologet Islam ini hanya berupa menimpal dan juga mengcounter fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh oten-oten, penghujat, pembenci Islam. Kami hanya berupaya maksudkan kami diam gitu. Suka-suka kalian di media sosial ini menebarkan fitnah terhadap Islam, menghujat Islam, kami diam gitu. Opung kalau suruh kemari opungmu. Nanti kalau opung dia datang Iya kalau datang opungnya biar suruh berkawan sama si gondrong. Main kuasi atau si gondrong. Astagfirullahaladzim. Adiba, selamat bergabung Adiba. Turunkan aja, toh. Moderator turunkan. Tengok si RK Komalnya itu, kalau bahas Islam, ngeri kali mulutnya. Si Edis lagi framingnya itu ngeri kali mulutnya. Jadi ketika kami berupaya menimpal, aku pun gak lu. Coba aku kayak Edis ngomongnya, Polda. Coba aku kayak si CP ngomongnya, Polda. Dan ketika kami mengambil jalan menjadi seorang apologet, kami udah siap teman-teman. Siap kami. Ya kan, tergelincir lisan ini masuk penjara, siap kami. Ya kan, risiko terbesar paling di dunia ini mati. Siap kami. Jadi jangan kau bilang di sini kami mau cari koin, opung kau cari koin. Gini aja lah, gantikan opung kau suruh jadi aku jadi opung kau, gitu aja lah. Suruh opung kau jadi aku. Udah, semua koin-koin yang dapat ini tuh opung kau aja, tapi opung kau jadi aku. Semua resiko yang kau tanggung ditanggung oleh opungmu, kasih sama opungmu. Mau nggak? Nggak mau. Pasti nggak mau. Gitu loh. Karena apa? Diincar kan? Awas, silap kau paruh, Polda. Silap kau paruh, Polda. Nampak di jalan, mati kau paruh, mati kau, mati. Dibenci sama keluarga. Aku lagi teman-teman, keluarga aku Kristen semua. Dibenci ya kok. Dibenci sama keluarga. Di depanku bagus mereka memang, tapi di belakangku dibenci. Satu keluarga, satu kampung semua mau benci. Karena mereka menganggap bahwasanya aku mengadakan permusuhan terhadap iman lama aku. Sebenarnya tidak. Aku hanya mengcounter gitu loh. Melawan, berupaya mengkomparasi gitu loh. Terhadap orang-orang yang menghina agamaku. Silakan kalau aku dibenci. Lebih baik aku dibenci daripada kulihat di depan mata kepalaku agamaku diinjak-injak. Makanya aku bilang ada yang mau jadi kami, udah silakan gantian kalian jadi kami jadi kalian, gantian kita. Oke, sapa dulu ya Bang Paru. Cairo. Oke, Hanagar, selamat siang. Hanagar. Oke. Joy Salim, selamat siang. Joy Salim. Kristen Islam. Muslim nggak? Oke, ada yang mau disampaikan? Nggak ada kak. Jangan lama-lama Bang. Yaudah dibawa dulu ya. Enggak, Islam kata Ari. Kristen Islam tadi katanya. Kristen kayaknya katanya tadi. Enggak. Bukan Islam. Kayak Bukan Kristen Islam. tadi. Jalan Ari. Iya. Ari. Assalamualaikum. Oh Islam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Oh iya. Turunin Bawa aja. dulu ya. Iya. Oke. Tahta Saragi, selamat siang. Tahta Saragi. Oke. Malia, selamat siang. Malia. Oke.
Cair dong. Wis, mantap. Dan aku pikir gini lagi toh lah. Contoh lah. Apa itu? Kayak kami lah apologit ini lah teman-teman lah. Kami apologit ini ya. Contoh kayak Bang Faru. Bang Faru ini kan wira swasta. Ya. Kalaulah rezekinya diberhentikan aku dari pekerjaan. Ngapain aku coba? Kalau aku dagang, Oten mana mau beli daganganku? Lucu nggak kalau aku jualan di pinggir jalan? Coba lah. Misalkan ini kan jualan lapet aku di pinggir jalan. Lapet lamboro. Lapet lamboro. Aku bilang. Lewat Oten tengoknya, si Faru kurang ajar ini, kata si Faru kurang ajar. Besar risiko teman-teman melamar kerja. Di mana kami mau kerja coba aja. Pergi melamar kerja dari jijing pergi ke perusahaan di interview. Ya kalau Islam, ya kan kalau interview Oten, tengok ini Bang, nama asliku lah kan dipanggil, pergilah ke ruang interview. Ini si kurang ajar itu, kurang ajar itu nih. Sulit teman-teman. Yang kalian pikir hidup kami ini enak-enak aja. Enggak, kalian pikirnya hidup kami ini enak aja. Berat teman-teman, risiko kami itu berat. Jalan hidup kami ini bukan mudah, ya kan? Berat. Oke. Rama, selamat siang Rama. Rama. Oh Islam, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ingin titip pesan aja sama abangnya. Bang, Siap. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Bang Rama. Cocoknya abang ini ketemu Hedis. Gak berani dia Bang. Kirain mau pesan madu. Oke. Gak mau dia naik Ada kanan. lagi Bang? Saya kalau lihat Hedis, kayak sama Bentar tempat dulu, lehernya bentar, Hedis itu. satu-satu. Betul bang. Gimana? Kalau saya lihat Hedis di serang langsung itu kayak sama tebas lehernya itu. Nggak mau dia, Dek, kan kita apologi Islam nggak mau dia, apalagi sama aku Bang. Anti kali dia Bang. Itu dia. Itu dia bang. Aduh. Tak pengen sekali bang, abang ketemu Hedis. Aku udah 2 kali ke Komal dia Bang. Oh gitu, tapi dia tidak dikasih naik. Naik diskusi babak belur dia di Komalnya. Ama aku lah dia ngaku bahwasanya dia boleh kawin sama mama kandungnya. Ama aku sayangnya nggak aku rekam. Makanya kalau aku bilang Dis, kau kawin sama mama kandungmu Dis, dikiknya aku itu. Karena waktu itu aku tanya data, ada nggak dalam Bible di mana Yesus melarang kau kawin dengan mama kandungmu? Diakui betul, dia betul. secara eksplisit nggak ada. Kalau kau menganggap kayak gitu silakan katanya. Berarti boleh aku bilang. Berarti boleh. Udah turun kau. Oke bang, makasih banyak. Makasih Ya, banyak. Bang Rama. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baluhat udah turun. Cipu, selamat siang. Cipu. Ini ada. RK lagi, kayak aku wallahi teman-teman, aku ngadapin RK tuh kayak ngadapin anak kecil. Aku bikin candaan aja nih RK itu. Makanya kalau naik ke Komal aku bikin anak kecil dia. Perhatikan lah kalau aku udah naik Komal RK, dia nyerang pribadi. Paruk spam, paruk dale, paruk sekolah serang pribadi. Itu ciri-ciri orang yang tidak sanggup lagi bernarasi. Udah nggak sanggup lagi diskusi. Ujung-ujungnya adu koin. Kayak anak kecil dia tuh. Aku ngadapi si RK kayak anak kecil. Ngadapi bom-bom, imut-imut. Kalau kemarin bom-bom naik kemari kan ketawa-ketawa aja ngadapi bom-bom. Anti kali tuh bom-bom ditanya itu sama kayak Edis. Dia anti ditanya dia. Tapi kalau dia bertanya sama kita jawab aja. Jangan berupaya menjelaskan. Itu trik ngadapi dia. Jangan kalian berupaya menjelaskan. Contoh, 1 tambah 1 berapa? 2, udah habis. Siap itu serahkan, kasih dia pertanyaan. Jangan kalian jelaskan kenapa bisa jadi 2. Ya, nanti dilebarkan dia kemana-mana. Begitu cara ngadapinya. Dia udah tahu. Kita udah dapat kunci cara ngadapin dia. Tapi Paling nggak bisa ngomong ditanya. kalau siang-siang sering naik kemari bisa kurus. Ada itu, itunya, Bapak. dia ada tahap. Kalau siang kemari ya. Insya Abang Allah kurus Bakso, ya, selamat kalau siang. Abang Bakso. Bang, pesan bakso bang. Kami ada 1, 2, 3, 4. Pesan bakso 4 ya bang ya.
Abang bakso, udah dibawa dulu ya. Baksonya 4 bang. Aku ini Pakai kisah mie nyata ini empat-empatnya. teman-teman. Ini kisah nyata ini itu aku ceritakan tadi barusan kejadian ini. Ya kan? ATM ku kan udah lama ketelan. Cuman selama ini nggak kurus. Ya kan? Nggak kurus. Aku paling ngambil uang itu melalui Briling. Jadi karena aku ganti HP, cair dong. Sehat bang, lama nggak nampak abangku. Itu bang Faro itu, bang Mister D. Cuman karena aku ganti HP, kan tahu itu aku ganti HP. Jadi m-bankingnya itu terhapus. Nggak sengaja kok terhapus karena diinstal kan, karena HP-nya mau diapain sama kawan kan, mau dijual karena sama kawan, terhapus. Jadi terhapus, ATM nggak ada, nggak bisa ngambil uang. Mau nggak mau tadi pagi pergi aku ke bank. Kalian tahu teller yang ngadapin aku, boro manurung. Begitu nengok aku gini mukanya. Kenal aku dia berarti. Iya, lihat aku. Cair dong. Cair dong. Jadi kan aku bilang, dikeluarkan Lucu ya. Dikeluarkan ATM-ku. Kebawa di hatinya bang ya, kebawa di hatinya ya. Enggak, aku heran pertama, cair dong. Ini aku heran pertama gitu loh. Ini kakak ini kok kayak gini? Aku masih polos kan gitu. Si polos. Kok gini pikirku? Aku kok diginiin? Cuman aku biasa aja kan gitu. Cair dong. Udah Wih, keluar keren. ATM-ku. Ku bilang lah, aku tunjukkanlah handphoneku ini. Ini kak kayak mana m-bankingku? Oh itu sama sapamnya aja bang kata dia. Oh sama sapamnya. Udah keluar ATM-ku kan? Cair dong. Bang Mister D, barakallahu fikum. Udah tadi sapamnya. Bang, ku bilang, ini aku mau ngapain m-bankingku. Loh, bang ke tellernya tadi loh bang. Loh, kakak itu suruh ke abang. Enggak bang. Kok aku pula ke tellernya tadi bang. Bang ini kemananya bang? Abang bilang ke sana. Si kakak sana bilang ke abang, ku bilang. Jadi kan nggak jauh jaraknya sapam ini sama si teller ini. Nengoklah ke arah si teller itu, gini mukanya lagi. Jadi kayak mana aku ini, aku bilang. Mungkin udah Cair dong. arahnya kan. Cair dong bang Rafi. Masya Allah, Jadi Masya sapam inilah apa bukan? Alhamdulillah dia bisa live bankingku. Di jalan aku mikir kok gini kakak itu ya. Apa pula salahku sama kawan ini? Cair dong. Cair dong. Sampai di parkiran aku tuh duduk lah aku gini kan, kok digituin aku ya. Polos aku belum gudeng aku teman-teman. Oh, dia baru menurun tadi. Kurang ajar. Cair dong. Cair dong Bang. Baru gudeng aku di parkiran pas mau pulang. Kurang ajar ini. Berarti kira-kira jangan-jangan dia tahu TikTokku tuh mikir. Sakit bang, sakit. Berten tahu. Tapi tunggu dulu Bang Faro. Ini memang yang ngomong kau dari tadi. Tapi kok sisi gondrong aja yang cair? Kok kayak gitu? Kenapa sisi gondrong aja dari tadi cair drong? Si gondrong aja kalian selamatin ya. Pulang aku Ya, kan naik kereta itu kan. rezekinya bang. Agak cair drong. Gak ganti nih lagi kan. Sisi gondrong aja yang cair. Jadi gini pulang aku tadi bunda kan naik kereta ke bunda kan pulang aku kan di jalan aku pikir gini kali lah nasibku jadi apologit ini ya. Yang penting Enggak kena pula sama Oten gitu loh. yang penting Berarti kau udah ditandai itu, Iya berarti dia tanda aku kan. enggak berarti penyampaiannya dakwanya sampai keren, Masya Allah. Karena gini bunda, begitu kita masuk kan berhadapan sama satpam, disuruh satpam jalan kertas isi 2 kertas. Ku bilang, m-bankingku ini nanti gimana bang? Sekalian aja bang sama petugasnya. Oh, sampai sama petugasnya ATM ku dikeluarkannya. Ku tunjuk. Cair dong. Masya Allah. Ku bilang, kak ini m-bankingku gimana? Sambil merapi-rapi kenapa dia kan? Sama satpamnya aja bang. Kok sama satpamnya? Tadi kata satpamnya sama si kakak ini. Udahlah aku mau aja lah ya kan. Udah pergi aku ke satpamnya. Bang ini bang m-bankingku gimana? Loh bang sama kakaknya bang katanya. Sama yang ibu tadi lah katanya. Ibu tuh bilang sama kau bang, aku bilang. Loh masa aku kata dia.
Loh, ibu itu bilang sama kau bilang sama ibu itu, ini bener gimana bang? Gue bilang. Terakhir dia nengok ke arah ibu itu kan, gini muka dia.